Kuasa Gelap adalah film horor thriller terbaru Indonesia. Film ini juga didasarkan pada kasus pengusiran setan yang pernah ada. Hal yang paling menakutkan adalah mereka juga melibatkan pihak gereja dalam hal ini. Cerita berawal dari dua gadis yang tiba di tujuan ayah Kayla di tengah malam, dan dia mengeluarkan boneka jalangkung yang dia siapkan sebelumnya. Segera setelah keduanya membaca beberapa kata mantra, boneka aneh itu langsung berubah 180 derajat melihat Kayla di belakangnya. Tolong pisahin mama dari cowok jahat itu, Pak. Namun saat itu penjaga kuburan muncul, takut ketahuan mereka segera meninggalkan tempat kejadian dan membawa bonekanya. Ketika mereka sedang berbicara di dalam mobil, mereka tidak menyadari ada sesuatu yang muncul di kaca spion. Ketika Kayla sampai di rumah, ia bertemu dengan hantu legendaris yang menembus dinding. Melihat ibu yang sedang tidur di sofa, dia mengangkat selimutnya dan berbalik untuk kembali ke kamarnya di lantai 2. Tiba-tiba sosok ibu itu muncul lagi. Baru pulang, Kai. Tapi Kayla hanya berpikir itu adalah halusinasinya sendiri, jadi dia langsung berlari menuju ke kamar dan mengeluarkan boneka jalangkung yang dibawa kembali dari pemakaman. Keesokan paginya Kayla membuang boneka itu di tempat sampah, namun setelah dia pergi boneka itu bergerak seolah-olah hidup. Sesampai di sekolah dia melihat kondisi Cila yang pucat, terlihat ada bekas memar di tangkai lehernya, tapi Ciel berkata kalau dia baik-baik saja hanya kurang tidur. Saat kembali ke rumah Kayla menemukan kalau ibunya masih bersama Dennis di sebelahnya. Tanpa menoleh kepada Dennis, dia langsung berlari kembali ke kamar dengan kesal. Saat berada di kamar, dia melihat foto keluarga di samping tempat tidurnya. Namun ia terkejut saat melihat boneka yang dia buang ada di kamarnya. Itu membuat Kayla terkejut. Sekali lagi dia membuang boneka itu ke tempat sampah depan pintu, dan begitu dia menaruhnya tiba-tiba guntur menggelegar. Malamnya hujan turun sangat deras, dan berbarengan dengan guntur setan itu kembali, langsung menuju Kayla yang sedang tertidur. Jeritan Kayla membangunkan ibunya. Pada saat sampai di kamar Kayla, si ibu melihat putrinya menghadap ke dinding sambil membentur-benturkan kepalanya terus-menerus. Stop. Ibunya berusaha menyadarkan Kayla. Kayla perlahan-lahan terbangun dan bingung. Setelah itu Kayla mulai berubah drastik, tubuhnya juga mengalami memar yang tidak bisa dijelaskan. Suara-suara mulai menyertai Kayla pergi, suara seperti orang sekarat memanggilnya. Bahkan dia merasa dihantui oleh iblis berbentuk suster, meski pada kenyataannya itu hanyalah seorang guru wanita di sekolah. Ketika berada di kelas didapati kalau Cila tidak masuk hari itu, ternyata sahabatnya itu ditemukan oleh ibunya tergantung di tiang rumahnya pagi tadi. Dewan sekolah dengan cepat memanggilnya ke kantor untuk mencari info. Akhirnya Kayla mengatakan yang sebenarnya tentang kejadian malam itu. Setelah itu Kayla diantar pulang oleh dua orang guru. Dalam perjalanan Kayla bertingkah aneh yang tidak bisa dijelaskan. Dia mulai membenturkan kepalanya ke kaca mobil. Hipokrita. Tas de tumhung. Quero saber reposo. Para guru akhirnya membawa Kayla ke biara sekolah. Seorang pastor di sana berkata bahwa hanya ada seorang pastor yang bisa membantu Kayla. Saat ini pastor itu sedang mengusir seorang iblis dalam tubuh anak laki-laki. Dia adalah satu-satunya pastor di biara yang mampu mengusir setan, dan dia bisa menjadi tandingan para iblis jahat. Setelah kejadian itu ibu Kayla diminta datang ke sekolah untuk dimintai persetujuan pemusrian setan yang ada di tubuh Kayla. Keesokan harinya Pastor Thomas membawa pastor tua ke rumah Kayla. Kemudian dia mengeluarkan semua alat sihirnya untuk menghadapi iblis. Pastor mengenakan selendang ungu untuk mengusir setan lalu mulai mengucapkan doa-doa untuk menguris iblis dari tubuh. Sayang, nggak apa-apa, Romo. Tetapi setelah menunggu lama iblis itu tidak kunjung muncul di tubuh Kayla. Pastor tua tidak nyerah lalu mengeluarkan sebotol minyak lalu melukis sebuah salib di dahi Kayla. Tapi pastor sangat kesulitan menaklukkan iblis yang ternyata sangat kuat. Segera ia mengeluarkan air suci dari koper dan menyiramkan kepadanya. Meski begitu si iblis tetap melawan hingga mereka kewalahan. Sang ibu mendengar teriakan minta tolong Kayla dan masuk lalu mengambil air suci dan memberikannya kepada Thomas. Akhirnya dengan upaya bersama iblis itu berhasil diusir. Keesokan paginya pacar ibunya Kayla datang ke rumah dengan marah. Ia menuduh bahwa semua itu hanya akal-akalan Kayla. Tujuannya adalah untuk mengusir Dennis dari ibunya. Biar gue gak tahu. Biar gue sama Ayah putus. Mama lebih percaya cowok ini daripada aku, Ma. Dennis, aku bawa kamu ke sini untuk diskusi, bukan seperti ini, Dennis. Rupanya dugaan Kayla benar adanya. Kalau Dennis adalah seorang lelaki playboy yang tidak baik untuk ibunya. Dan setelah menyadari kesalahannya, sang ibu lalu mengusir Dennis pergi dari rumahnya. Si ibu membawa Kayla ke makam almarhum suaminya. Setibanya di rumah ia melepas cincin pertunangan yang diberikan Dennis untuk ibunya Kayla. Namun si ibu merasa kalau roh jahat itu belum pergi dari tubuh putrinya. Suatu malam Kayla menghentikan laju mobil sang pastor. Romo, Kamu ngapain di sini?
Dan anehnya tiba-tiba saja Kayla tak sadarkan diri di hadapannya. Pastor lalu memasukkannya ke mobil untuk dibawa ke rumah sakit. Namun tiba-tiba beruntungnya nyawa si pastor masih terselamatkan, dan dari kejadian itu dia menyadari bahwa ada lebih dari satu roh jahat di tubuh Kayla, di mana itu adalah simbol pengepungan iblis. Gagal itu murid Lucifer. Dia iblis penghuni neraka. Saya khawatir ada murid-murid Lucifer lain yang merasuki Kayla. Dan biasanya yang terakhir tertinggal adalah yang terkurung. Nyawa Ibu Maya bisa terancam. Atau dua-duanya. Sementara itu rupanya si ibu tengah diteror dan hendak dibini oleh Kayla di ruang tamu. Beruntungnya ia sempat menghubungi Thomas dan segera datang membantu. Thomas menggunakan lonceng untuk menghajar iblis. Ketika mereka turun, mereka menemukan bahwa tidak ada seorang pun di bawah sana. Namun tiba-tiba roh jahat itu muncul dari dalam kolam renang. Roh jahat terakhir telah sepenuhnya menguasai tubuh Kayla. Dalam nama Bapa, Putra, Tampaknya dia cukup kuat, tetapi dia masih tidak bisa bersaing dengan artefak yang dibawa Thomas. Tapi tiba-tiba roh berubah menjadi almarhum ibu Thomas. Thomas lengah dan lalu roh jahat langsung mengangkat Thomas dengan satu tangan saja. Bunuh dia! Jangan bunuh dia! Pastor tua yang terbaring di rumah sakit pun ikut merasakan. Jadi dia bangun dari tempat tidurnya dan berlutut di depan salib dan berdoa dengan hatinya. Thomas mulai berdiri lagi untuk melawan. Kemudian dengan cepat dia menempelkan salib di dahi roh jahat. Exorcizote! Immundissime Spiritus! Sekarang Thomas lebih pintar. Dengan mata tertutup dia merapal. Yesus Kristus! Sebutkan namamu! Dengan cara ini roh-roh jahat benar-benar diusir. Kayla pun mengeluarkan cairan hitam dari tubuhnya. Sementara Thomas bersyukur bisa melewati malam yang berat itu. Setelah kejadian itu Thomas makin rajin beribadat dan pada akhirnya dia menjadi penerus pengusir setan.